حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa qila li ba'dir ruhban kaifa tarad dahra qala yukhliqul abdan wa yujaddidul amal wa yuqarribul maniyah wa yub'idul umniyah. Qila fama halu ahli qala man zafira bihi ta'iba wa man fatahu nasiba wa fi dzalika qila wa qila li ba'dir ruhban, dikatakan kepada sebagian ruhban, pendeta, kaifa tarad dahra, bagaimana kamu melihat tahun, melihat waktu. Qala, ya, tahun atau waktu itu yukhliqul abdan, ya, merusak apa? Merusak badan. Wa yujaddidul amal, dan memperbaharui angan-angan. Wa yuqarribul maniyah, dan mendekatkan kepada kematian. Wa yub'idul umniyah, dan menjauhkan dari harapan. Udah ketemu belum? Lah. Hah? Ya, ngelamun bae ngajinya. Dari tadi diem bae, dikirain lagi ngapain. Ya. Ya, kelakong. Ampun. Allah. Kata sebagian pendeta ketika dia ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang waktu, tentang tahun gimana? Ya, maka dia bilang tahun itu atau waktu itu apa, merusak badan. Kita menjalani waktu ini, makin ke sini badan kita makin rusak. Diajak goes susah, dengkul sakit, kepala puyeng, ini gara-gara waktu. Kan sering kemari kan? Gitu. Nah itu waktu, artinya dunia itu begitu maksudnya. Ya, wa yujaddidul amal. Ya, kekuatannya lemah tapi keinginannya, ilah ilallah, orang bisa ngukur pisah. Yes, pasti. Semakin kesini alam itu akan semakin rusak, semakin rusak. Emang begitu. Iya. Ya, dan sudah dipastikan yuqarribul maniyah, mendekatkan kepada kematian. Tapi angan-angannya, masya Allah, kepengen begini. Udah mati kita hidup lagi. Lah itulah. Pengen nambah lagi. Lah iya, wa yub'idul umniyah, bahkan menjauhkan dari harapan. Artinya sesuatu yang pasti akan terjadi itu dia juga tahu sebenarnya, keinginannya mau gede, tapi dia juga sadar diri sebetulnya. Gitu.
Dia tahu bahwa dia udah kagak punya tenaga, makanya asal ngomong ya ntar lu ngerasain gitu. Akhir pengennya peyem, nggak punya gigi. Kirain nggak punya gigi, udah nggak punya gigi makanya peyem. Allahu Akbar. Ya ini artinya waktu itu akan begitu Pak. Dunia itu akan selalu begitu. Nah makanya ya kita jangan sampai tertipu maksudnya. Ya betapa waktu itu akan membawa kita kepada sesuatu yang ya kepada kehancuran. Pasti kita kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu yang ada di alam raya ini pasti akan rusak. Akan binasa. Habis dimakan waktu. Ya. Mau dipakai mau kagak habis. Rusak. Kayaknya dendam banget kayaknya. mau jalan dewek salah ya. Ya Allah ya Rabbi ya hasbi. Ya. Jadi begitu Pak. Ya, dunia itu akan begitu, mau dipakai mau enggak, ya pasti rusak. Makanya kita harus sadar diri tentang hal itu maksudnya. Jangan sampai tertipu. Ya. Kila dikatakan fama halu ahli. Lalu bagaimana kondisi penduduknya? Bagaimana kondisi orang yang hidup di dunia itu? Artinya orang yang ahli dalam artinya mereka betul-betul masuk ke dalam ya perspektifnya dunia doang. Bagaimana tuh? Maka dibilang kalau orang yang cinta dunia ya man zafira bihi ta'ib. Ya. Orang yang memenangkan dunia pasti capek. Orang yang kepingin dapetinnya dunia pasti apa? Capek. Lelah. Pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam, capek. Cari nggak ketemu. Ya. Man zafira bihi ta'ib. Dunianya makin rusak atau makin tua? Lah kan tadi makin rusak semua. Semakin kemari semakin merusak badan, merusak tadi, merusak apa? Merusak harapan. Angan-angannya doang yang tinggi. Kedekatan kematian semakin dekat, dunianya pun semakin hancur kan, semakin ke sini. Paksain rontok. Iyalah pasti rontok, nggak mungkin. Ya pasti. Dunia sudah didapati. Paksain. Badan udah nggak kuat. Ini makannya enak ada. Nah, iya. Duit banyak bisa makan. Duit mah. Bisa makan. Lah iya. Lah iya makanya. Tuh kan. Ambek doang yang gede. Manzof yurabihi ta'ib. Ya, kita kalau ngejar dunia pasti lelah, pasti capek. Gitu. Dan nggak pernah dapat tadi karena capek. Beda kan dengan orang yang semangat, orang yang senang ketika melakukan sesuatu. Pernah capek nggak? Nggak ada. Nggak ada capeknya. Gitu. Ya. Tapi wa man fatahu, orang yang nggak dapat dunia, nasib. Ya. Dia akan naik. Justru dia nggak dapat dunia, justru dia sukses. Apa yang mau dibebanin? Nyantai aja. Iya. Bagenin be. Saya kan nanti ketika dia nggak dapat maka dia pasti naik. Kenapa? Karena nggak ada yang dibebani oleh dia. Karena tujuannya adalah Allah kan. Ketika dia nggak dapat dunia, apa yang mau dipikirin? Makanya celaka 12 orang yang udah nggak dapat dunia tapi kepingin dunia, celaka 12 itu. Dapatnya kagak, ya. Artinya maaf, udah susah,
terus kok angan-angannya kok pengen dapat dunianya besar, kan celaka 12 itu. Udah jatuh ketimpa tangga, capek. Nah iya, gitu. Ya. Lah kagak nemu bisa. Makanya share gitu. Justru malah ketika dia nggak dapet itu, kalau dia sadar nggak dapet, oh berarti untung lah, gitu. Harusnya belum belum bayar pajaknya, belum bayar bensinnya. Lah emang siapa yang bayar? Emang orang yang bayar. Misalnya ya katakanlah pedagang di pasar, orang-orang bayar tahajud dan ngaji apa, ini kan kebutuhan pokok. Kalau nggak dikejar juga, ya kita terlantar harta. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau kita kejar juga sebetulnya kita kerja juga belum dapat, kan? Belum dapat maksudnya. Nah, ini gimana kondisi seperti ini? Kalau kita tidak mengejar pasar angka gitu, ya kita terlantar. Kemudian kalau misalnya kita kejar pun sebetulnya belum tentu dapat sebetulnya. Gitu. Iya, iya. Nah itu dalam kondisi seperti ini bagaimana? Kalau kita mengejar ke masjid juga misalnya, ya memang sholat sih, tapi kan ini tadi itu terlantar ada kebutuhan pokoknya yang pokoknya. Dalam kondisi seperti ini. Ya, dalam kondisi yang seperti itu, ketika kita sama-sama gini, dalam Islam itu selalu ada skala prioritas. Kita harus tahu di mana letak skala prioritas itu, gitu. Makanya saya bilang, ketika misalnya cerita tentang waktu sholat misalnya, waktu sholat itu muasa, waktu sholat itu luas, gitu. Jadi Anda boleh sholat pada saat waktu-waktu memilih itu, gitu. Tapi ketika sudah masuk kepada waktu yang akan habis, tersisa, itu yang disebut dengan waktu mudhoyak, waktu yang sudah mepet, nah di situ udah nggak boleh enggak. Jadi ketika waktunya panjang, silakan Anda ada keperluan mana yang lebih utama, silakan. Makanya kan ya tetap aja kondisinya adalah bagaimana kondisi kita, gitu. Kalau misalnya di Arab Saudi, karena di Arab Saudi sudah dikondisikan, ya sudah dia dikondisikan semua azan tutup semua, ya selesai, berarti harus sholat berarti. Sambil sholat banyak. Ya kan? Lah kalau di sini kan enggak, belum dikondisikan seperti begitu. Gitu. Ya bahkan maaf di Saudi pun ketika udah azan ya cuman tutup doang, di dalamnya mah pada ngobrol, pada belanja juga. Iya. Iya tuh kan pengalaman. Oh ngelihat. Bukan pengalaman. Lah iya itu kan kenapa? Karena memang terus terang aja waktunya luas. Gitu. Ya, jadi bukan ketika waktu masuk di situ mudhoyak harus di situ, enggak. Ada yang belanja nungguin juga Ustaz. Iya ya, ada yang begitu. Ini toko yang ini nih. Ya ada begitu. Nah maksud saya begini, ketika waktu itu luas, silakan Anda pilih yang mana yang lebih utama prioritasnya, gitu. Bukan berarti Islam itu harus, ya maaf kita kerja di PT misalnya, azan, lah kita belum selesai, masa lebih milih keluar PT gara-gara, paham nggak maksud saya? Yes. Jadi ada skala prioritas. Adapun tadi misalnya saya harus mencari uang, mencari nafkah, ya silahkan. Sekali lagi mencari nafkahnya lagi-lagi dalam rangka ibtigha mardhatillah. Bukan dalam rangka, wah ini kalau ini begini, sama-sama penting, keduanya penting, gitu. Cuma yang harus lebih utama siapa? Ya Allah lah yang lebih utama, gitu. Ingat rezeki itu biar gimana pun sudah ditentukan. Dia nggak pakai nunggu. Kalau emang dia datang, kayak emang saatnya dapat,
Datang dewek. Gitu bagian kata malamnya begadang gitu. Malamnya begadang katanya mau tidur gitu. Nganterin juga lah, emang rezekinya jam segitu. Ini mau tidur dulu ya, izin katanya gitu kan. Itu tahu-tahu datang kan. Lah, katanya mau tidur, ini kira kan bangun gitu. Nah, emang rezekinya harus jam segitu, mau bilang apa? Mau dibangunin, mau kagak, emang begitu. Emang waktunya. Paham nggak maksudnya? Nah, terkadang kita tertipu dengan itu. Itu masalahnya. Sehingga akhirnya kita sering terganggu kondisi kita. Seharusnya kita zikir sekarang. Tiba-tiba, wah, ini ada yang lebih penting dari zikir. Padahal belum tentu juga. Itu maksudnya. Paham nggak? Nah, itu yang terkadang kita nggak bisa ngepas di antara itu tuh. Nah, maka seharusnya kita berupaya sekuat tenaga bahwa segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan, apalagi rizki, apa yang merupakan bagianmu akan datang kepadamu. Apa yang bukan milikmu nggak akan pernah sampai kepadamu. Itu kan begitu harusnya. Ayo kita mas sekarang. Gitu. Ya, yang nungguin kalau let deh. Apalagi yang tukang kopi mah pasti nungguin. ditungguin. Belum nongol mah belum. belum nongol mah belum. Gitu. Ya. Ini terkadang kekhawatiran kita seolah-olah gitu. Nah, itu yang artinya kita harus bisa memporsikan. Tapi yang jelas Islam itu selalu begitu, Pak. Jadi agama kita itu berupaya menyesuaikan dengan kondisi kita. Gitu. Artinya ajaran Islam itu nggak ada yang bertentangan sama sekali dengan misalnya jam sholat itu kan kadang-kadang jam 4 mepet gitu. Ya. Kadang-kadang sekarang jam 4 ya mundur. Habis pasar itu kan Ya. Lagi rame-ramenya. Ya. Baru jam 4 selesai kita kan kalau pas waktu yang jam 4 lebih 5 menit nggak keburu. Iya. Yes. Nah, hal ini apakah istilahnya kita meninggalkan sholat berjamaah atau meninggalin pasar gitu dalam ini? Iya. Itu makanya saya bilang ketika memang tadi itu, ini kan banyak kisah-kisah tadi saya bilang. Hanya tinggal kita bagaimana berdamai dengan waktu, maksud saya. Berdamai dengan waktu, kita terlalu kita begitu banget misalnya udah pokoknya jam 4 nggak bisa, saya harus sholat, ya terlalu begitu banget tuh ilok ora ada ya gitu maksudnya gitu. Tapi di sisi lain juga jangan terlalu meremehkan juga, artinya meremehkan ini penting ya enggak ya artinya kita berdamai lah dengan waktu, artinya kita bisa lihat situasi dan kondisinya gimana tuh apalagi itu mah gitu ya. Tapi tetap aja meskipun udah langganan ditungguin, kita terlalu streng banget jam segini harus ini kan katanya begitu keluarnya kan, sombong banget gitu ya. Tetap harus terus tahu-tahu iya makanya saya bilang tadi di satu sisi iya makanya saya bilang tadi kita berdamai saja, artinya berdamai, jangan terlalu streng, jangan terlalu juga terlalu mengabaikan. Iya itu. Jadi kalaupun memang kondisinya ya udah ayo kita sama-sama sholat, izin ya Pak, maaf kita sholat dulu gitu. Ya silakan, nggak ada masalah, itu baik. Gitu. Kalaupun memang tadi waduh saya nggak bisa Pak ini, ya dah kita yang ngalah. Artinya lihat artinya Islam itu nggak ya yang jelas fleksibel lah. Itu maksud saya. Yang jelas tadi itu kita harus yes. Ya itu kan artinya as-sholatu ala waktiha, itu kan begitu. Sholat itu pada waktunya, bukan berarti waktunya. Ya.
Jadi ada saat mudoyak, ada saat muasa itu tadi, gitu. Ya, kita yang waktunya senggang kayak kita sekarang, kita umroh ke sana, kita umroh nih, ya kita nggak punya kerjaan di sono, sehingga kita sholat 5 waktu tepat waktu terus, nggak pernah ketinggalan. Lah kerjanya cuma ibadah doang. Lah di sini mah, coba mau dicobain kayak di sono begini. Lah iya tadi kan saya bilang orang Arabnya malah di dalamnya mah dia sholat tutup sama dia, di dalam mah dia ngopi sama temennya, gitu. Ya itu tadi saya bilang, gitu. Ya, jadi Islam itu memang berupaya untuk apa? Luwes, gitu. Ya silakan kondisinya apa, apalagi nauzubillah min dzalik ya. Misalnya dokter dia harus operasi, tiba-tiba lagi azan, mau bagaimana itu? Ini mau ditinggalin, azan ini kita sholat dulu, sayang deh. Hah? Lah bagaimana itu? Udah lanjut tuh jam itu. Sholat dulu. Ya, ya. Ada. Datang lagi sampai enggak Ya ini. berjamaah jam 12 kurang menit bisa. Ya mudah-mudahan besok dikasih izin oleh Allah untuk berjamaah kan gitu. Ya artinya nggak harus gini udah. Pokoknya ada orang datang Pak 2 kilo tutup sholat dulu ya. Woi lah mantep sih gitu. Ya artinya ya silakan gitu, kalau memang pas lagi begitu ya alhamdulillah, tapi pas lagi enggak ya ayolah sebentar. Nah ya gitu kan. Ya itu artinya kita luas lah. Lagi-lagi luas, Mang. Artinya ketika kita harus strength, kalau misalnya tadi waktunya sudah mepet, udah nggak ada luas udah. Misalnya si Amang udah nerima terus, tahu-tahu tinggal 10 menit lagi mau habis waktunya, udah pelebay itu udah kagak boleh, nggak ada toleransi udah. Mau banyak banget mau penting banget sholat udah. Terserah lu mau beli mau kagak, udah begitu mau udah. Harus itu mah nggak boleh enggak. Harus wajib. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau udah mudhoyak udah nggak bisa. Gitu. Nah ini fikih, gitu, ya. Jadi artinya kita dikasih keluasan waktu. Islam itu tadi fleksibel. Bagaimanapun tetap jangan sampai Islam itu memberikan kemudahan, tapi jangan mencari-cari kemudahan. Artinya mencari-cari kemudahan itu cari terus biar ya kan. Kita udah lagi sibuk banget, udahlah nggak apa-apa kita jamak. Ya, iya boleh lah, silakan. Tapi kan masa mau jamak terus, kan gitu. Boleh kan jamak, tanpa kita harus bepergian, boleh. Haji Adam nikah lagi misalnya, gitu. Hah? Iya, artinya ketika nikah lagi kan banyak tamu segala macam, maka dia boleh jamak sholat itu. Nikahin maksudnya, nikahin. Itu boleh Pak, jamaah itu. Kenapa? Karena memang dia sibuk kan. Walaupun di rumah, gitu. Nah, apalagi make upnya dan lain sebagainya, gitu. Ya itu artinya boleh ya, boleh. Silakan. Artinya Islam itu memberikan keluasan. Yes, yang jadi masalah Anda nggak boleh tinggalkan, itu masalahnya. Udah itu aja. Hah? Iya tadi ada tamu, misalnya tamunya Kang, ayo kita sholat dulu dah yuk. Itu makanya saya bilang tadi luas aja gitu, luas aja. Misalnya maaf, contoh misalnya nih, contoh misalnya Kang,
maaf, yang datang gurunya. Gurunya Pak Haji Tatang datang ke rumah beliau, Pak Haji Tatang. Adzan kan, gurunya kan masih ngobrol tuh. Kata Pak Haji Tatang, Yai kita sholat dulu. Songong lantepin aja, itu kan kiai dia kasarnya. Ntar kalau dia mau mah dia ngomong ayo kita sholat yuk. Dia yang ngajak gitu maksudnya. Paham nggak maksud saya? Kang, ngerti nggak? Kalau orang yang datangnya adalah orang yang lebih utama, ya kita hormati dia, kita ngikutin maunya dia gimana. Tapi kalau yang datangnya setara dengan kita atau di bawah kita, baru kita yang tentuin. Ayo kita sholat. Gitu. Paham tak? Hah? Itu kan gitu. Iya. Lah iya itu, janganlah, adab malah itu. Iyalah, kayak tadi kan Haji Tatang gurunya datang kan. Kata gurunya lagi ngopi, lagi ngobrol enak. Adzan. Ya, adzan. Guru, ayo kita sholat, Guru. Pusing kata gurunya. Kiai kita sholat dulu, Kiai. Pusing. Yang jadi guru gua apa lu kan gitu. Ya, itu ya memang tawasobil hak tawasobil sabr silakan, cuman adab mah tetap ada, Pak. Gitu. Nah, itu kan gitu. Jadi waktu haji itu kamar yang mau sholat, saya sampaikan, Pak, baiknya sholatnya ditunda dulu aja, sholat sunnah gitu. Karena mau ada rapat, ternyata penting rapat ini. Rapat ada acara apa gitu. Ada informasi yang penting, kita ini aja dulu, rapat dulu. Kalau ada informasi penting, tunggu rapatnya nggak jadi, nanti ada asal. Marah dia. Akhirnya misalnya gitu kan, saya ini enak amat tuh gitu dengan rapat terjadi. Iya. Jadi rapatnya silakan nanti mau sholat, marah dia. Nyuruh sholat saya sholat maksud apa? Orang bukan nyuruh, tadinya dia mau sholat. Iya. Ya itu betul, Pak. Jadi bahkan maaf ya, dalam kitab tasawuf itu kita kalau misalnya ada guru, kita biasa sholat misalnya, guru nggak sholat, lebih baik jangan sholat gitu. Ya, kenapa? Karena khawatir si murid ini kepingin dilihat oleh gurunya, wah, gue rajin. Itu kan masalah tuh. Pengen dilihat, wah, apa yang diajarin guru gue laksanain. Kan ya, ngapa sih? Ya artinya kalau ada guru bahkan ya sudah biarin aja, kita jangan nunjukin bahwa wah kayak kita paling rajin kita gitu. Itu maksudnya. Jadi dalam hati ini, Molnya guru lupa sokan. dalam hati jadi Mol mungkin. Nah itulah yang saya bilang tadi, kita harus tahu keluasan luas itu, Mas. Maksud saya. Jadi waktu itu kan panjang tadi. Kita berjamaah pun kan nggak harus di masjid, bisa gitu. Kalau Masjidil Haram baru 10.000 gitu, 100.000. Lah Masjid El Goji malah sama di rumah. Itu jarang-jarang soalnya kan. Paham nggak maksudnya? Makanya maaf. Saya dengar ini dari Prof Mulyadi Kartanegara. Beliau bilang Jalaluddin Rumi, Syekh Jalaluddin Rumi itu ketika dia bersenandu gitu, ada orang adzan, lalu dia bilang saya lebih senang mendengarkan anjing menggonggong daripada orang adzan, katanya. Nah itulah kan
ketika orang yang nggak ngerti kan ngomongnya astagfirullahaladzim, yang bener lah gitu. Ternyata ketika dia jelaskan orang yang adzan dengan penuh keriaan, dengan gonggongan anjing yang karena Allah, itu lebih disenangi. Paham nggak? Maka jangan main justifikasi astagfirullahaladzim itu orang gitu. Paham nggak maksudnya? Hah? Ya, ketika dijelasin kan benar. Orang yang azannya wah pakai di segala macam tujuannya ria, ya kan? Lah, ketimbang tadi anjing yang menggonggong, siapa tahu itu memang lagi melantunkan zikirnya, itu lebih sampai kan gitu. Ini ya kita artinya jangan gampang menjustifikasi itu. Jangan gampang menghakimi itu, ya. Jadi ketika ada guru begini, guru begitu, seolah-olah kita yang udah paling itu guru bagaimana sih? Pinteran gua romana. Ampun. Ya. Janganlah, dia lebih nggak ngertian dia tuh sama kita, biar bagaimana ge. Udah tekap skip baik. Ini contoh, ini mah contoh, kata saya contoh gitu. Contoh. Lah, ya kan kudu dijelasin namanya, kudu dijelasin. Ya, jadi begitu, Kang. Jadi artinya ada orang yang memang tadi kita tahu kondisinya siapa, gimana gitu. Kalau memang dia adalah apalagi guru datang jauh-jauh misalnya dari mana gitu, dari Tasik datang ke situ. Lagi ngopi asik-asik, adzan. Guru kita ngopi dulu, kita sholat dulu. Bu, saya kata dia, gue baru duduk kata dia. Paham itu maksudnya? Ada adab gitu. Lah iya, kan kita menunda pun bukan berarti kita melalaikan, mengabaikan, kan bukan. Gitu. Tadi yang dibilang menghormati tamu, memuliakan tamu itu lebih utama. Rasulullah ngajarin emang harus. Aduh ya Allah. Gitu ya. Jadi artinya skala prioritas ada, Pak. Tetap harus diutamakan itu. Ya. Jadi jangan sampai artinya tetap tentang dunia ini, mana yang prioritas, tetap Allah utamanya. Meskipun tadi dunia, ya, karena kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa apa yang menjadi bagian kita pasti akan datang pada kita. Apa yang bukan bagian kita upayakan kayak apa, kagak bakal, nggak bisa. Khair. Tapi untuk menjalani itu semua ada adabnya tetap. Jangan mentang-mentang wah rezekinya udah diatur, udah tenang aja, kita sholat aja, tinggalin. Ya ntar sabar dulu atuh. Kalau waktunya mudoyak silahkan. Kalau waktunya masih muasa, ya fleksibel lah. Gitu. Hah? Itu bukan. udah ngarep bae ya. Aduh. Nah, ini makanya ada syair yang bilang wa may yahimad ad-dunya li'aishin sarrahu fasawfa la umri an qalilin yalumuhu. Ya, orang yang memuji dunia ya karena untuk hidup
yang dia jalani, artinya dia senang dengan kehidupan dunia, lalu dia memujinya, fasawfa la'umri an qalilin yalumuha. Maka suatu saat ya dia terhadap sesuatu yang sedikit pasti akan mencacinya, yalumu, ya. Artinya sekarang banyak itu dia wah hebat, pas dapatnya dikit, dasar. Nah, itu sudah apa namanya, sudah rumusnya begitu. Kalau orang yang memang orientasinya dunia pasti begitu, banyak dia puji, sedikit pasti dia caci. Iya, kirain yang ini ngasihnya banyak nih, tahu-tahu dikit. Nah, berarti emang orang ini suka muji yang banyak gitu. Tapi kalau misalnya mau banyak mau dikit kayak share. Lagunya doang banyak. Aduh. Ya. Lah iyalah. Rasa kesinggung dengan saya. Ya mau bagaimana begini kondisinya kan? Gitu. Kita kalau terhadap yang sedikit mencaci sudah pasti dengan yang banyak memuji. Gitu. Nah, kalau yang biasa-biasa saja mau sedikit mau banyak semuanya adalah nikmat kan? Gitu. Semua harus kita syukuri, mau dikit mau banyak lah. Mending ngasih daripada orang. Nah, tuh kan. Emang begitu. Tapi idzat barat kanat 'alal mar'i hasratan. Ya. Ketika nggak dapat, dia merasa rugi gitu. Wa in akbalat kanat katsiran humumuha. Tapi ketika dia menghadap, dia mendapatkan, ya, maka akan lebih banyak pusingnya. Gitu. Jadi dikira wah hebat, tahu-tahu utangnya banyak. Lencong masuk Pak. Dunia itu begitu. Coba mana ada ya kemarin yang kita bilang itu, orang bukan ketika dia dapat banyak akhirnya malah bersyukur, malah selesai, malah semakin banyak semakin kepingin banyak dapatnya gitu, semakin lah itu semakin lebih itu lebih pusing dia ketimbang kita gitu ya. Orang yang punya kontrakan 5 pintu sama yang punya 15 pintu, puyengan yang 15 pintu lah. Mau kosong mau kagak. Sama-sama terisi pun sama. Itu udah dipastikan. Gitu. Yang kagak punya akhirnya ngomong, "Ya, elah." Gitu. Karena semuanya dunia, tapi kalau bukan dunia semuanya ini upaya dan usaha lagi-lagi. Allah yang kasih, Allah yang kabulkan. Lah iya itu. Kan begitu. Kita yang penting usaha. Mau dapat Allah kasih, alhamdulillah. Enggak dapat ya alhamdulillah. Iyalah. Ya tapi meskipun begitu, meskipun lillahi ta'ala tetap harus profesional lah. Jangan mentang-mentang karena Allah udah antepin dagang bagaimana geda lah, jangan lah. Tetap kudu semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik tetap gitu, menghormati, menghargai, dagangannya dirapihin dan lain sebagainya, itu tetap harus. Iyalah, semua dijaga. Iya, kebersihannya apanya semua tetap dijaga, karena itu semua karena Allah, bukan karena yang lain, gitu. Ya. Nah, jadi artinya dunia itu akan begitu. Ketika dia dapat banyak seolah-olah kayaknya terpuji, dapat sedikit seolah-olah dicaci. Padahal ya enggak juga, enggak dapat ruginya kayak gimana. Padahal pas dapat pun tambah puyeng, gitu. Ya. Seolah-olah kan gitu. Udah Kang, pokoknya saya mah yang penting ada imamnya lah, gitu. Lah udah jadi mah, Seng.
Ilok cuma segini gitu. Nggak ada. Nggak. Dunia begitu. Tapi kalau bukan dunia, nggak akan begitu. Ya. Kalau tujuannya akhirat, ya pasti semua aman, semua damai. Gitu akan sesuai dengan Allah. Oke, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.